Aku anake iki, aku putune. Hanya itu. Apa royokan cerita? Royokan pangkat masuk akal, royokan duit masuk akal walaupun itu buruk. Tapi nek royokan cerita kakek moyang, ini sungguh sesuatu yang bahaya. Maka jenengan ra usah melu-melu. Sebab wong intisab bangsakno awak ring dudu wong tuwane, lokasikan dirimu di neraka. Pun ra usah dibahas. Kok ana wani bangsakno awake ring kakek moyang yang bukan kakek moyangnya, maka urusane dijanjikan neraka. Jenengan ra usah melu-melu. Wong ora paham, semeneng. Yang tidak terima saya berani dengan siapapun adu argumentasi ini. Jamaah ora penting. Ning aja salah memaknai kalimat saya. Yang penting ngerti syarat rukune. Baru kalimat kedua, jamaah sangat penting. Dieling-eling. Sakniki nek ngaji jamaahe ning ora mulang sembahyang. Ini kacau. Diulang sembahyang ya moh. Bodoh tapi isin. Ini kekacauan. Jadi nginguling bodoh sampai dia mati, sembahyang jengkulitan ora pernah ngerti wudu itu bagaimana. Zaman niki pun ngeri saestu. Yang kedua, ciri saat itu terjadi. Wa qublatir rasya. Ketika ada serangan subuh 10.000, 20.000 dan jenengan menerima, ini saat kehancuran dunia, ini saat rusak dunia. Anda adalah bajingan-bajingan yang merusak dunia ini. Mohon krungu. Amanat Inspektur Upacara peserta diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanal kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah salatan taftahu lana abwabar ridha wa taysir wa tagliqu biha anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Amma ba'd. Hadirin peserta upacara hari ulang tahun anak dunia terbaik, manusia terbaik, bahkan tidak lebih. Status-status yang dimiliki oleh beliau melebihi status-status yang sering disebutkan. Terlalu mulianya beliau, terlalu hebatnya beliau. Malam hari ini bertepatan dengan malam Itsnain, bertepatan dengan 12 Rabi, 12 Maulid, yakni kelahiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah yang sebetulnya tidak cukup diucapkan dengan sebuah kalimat dan kata-kata, karena kita diposisikan Allah sebagai umat pilihan dari sekian umat-umat Nabi yang terdahulu, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling pilihan. Salawat salam senantiasa kita haturkan keharibaan beliau dengan segala kerendahan hati. Kita menstatusi beliau dengan status yang serba punya, tidak hanya Sayyidil Mursalin, tidak hanya Sayyidil Anbiya, terbaik dari semua yang terbaik,
bahkan beliau menduduki, andaikan tidak ada penciptaan beliau, dunia seisinya tidak mungkin diciptakan. Dengan bersolawat kepada beliau, semoga kita semua senantiasa bisa mengikuti walaupun tidak totalitas, karena terlalu banyaknya dosa kita, terlalu banyaknya hal-hal yang menyelimuti hati nurani yang bersih, terlalu bodohnya kita hingga kita hanya mampu untuk berucap sholawat tapi belum mampu membuktikan ekspresi manusia yang bisa berselawat kepada beliau. Ketika kita menceritakan hari kelahiran beliau, tidak cukup waktu untuk kita uraikan. Yang perlu kami garis bawahi malam hari ini adalah pesan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipesankan kepada sahabat Harith ibni Umairah. Beliau berpesan yang justru pesan itu kita yang akan melihat kejadian apa yang dipesankan kepada Harith. Iyudfa an umrika fasayati alaika zamanun kathirun khutabauhu qalilun ulamauhu kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu. Yang mana pesan tersebut hari ini sudah terjadi. Prediksi yang beliau pesankan kepada Harith hari ini sudah di mata kita. Alangkah sudah terlalu tuanya dunia ini, dan di sebalik ketuaan dunia itu kita masih tersibukkan dengan sesuatu yang ora manfaati, sesuatu yang tidak fungsi, sesuatu yang membuang-buang waktu. Ketika ingin tahu mana sesuatu yang membuang waktu, sesuatu yang kurang bermanfaat, kita cari pada diri sendiri dengan kacamata ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan, hai Harith, iyudfa an umrik, andaikan masih tersisa waktu, andaikan dirimu ditambahkan umurmu, maka suatu saat nanti akan ada sebuah kondisi, akan ada sebuah keadaan, akan ada sebuah momen di mana momen itu kathirun khutoba'u, sampai namati. Ini betul-betul terjadi. Ribuan tahun yang lalu sesuatu yang sudah diprediksi oleh beliau sekarang sudah terjadi, dan kita yang melihat kejadian ini. Kathirun, terlalu banyak, khutoba'uhu, manusia-manusia yang sering berorasi, manusia-manusia yang bisa berkhutbah, manusia-manusia yang banyak berpidato. Tapi qalilun ulama'uhu, mereka yang betul-betul alim, betul-betul ulama, ya'malu bi'ilmih, mereka yang mengamalkan ilmunya, qalil, mereka sangat sedikit. Bukan lantas kita memaknai diri kita orang baik, tapi pesan Rasul mengandung satu rahasia untuk diri kita menghati-hati keberadaan, di mana kita harus memilih sebuah terminal untuk berhenti, menghentikan diri, di mana di situ kita punya tumpangan,
kita punya fasilitas, kita punya jembatan untuk menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang betul-betul ulama, sudah dijanjikan, sudah diprediksi oleh beliau qalilun, sangat sedikit. Maknanya kita sudah tertipu banyak. Kadang memposisikan mereka yang cuman sebatas khutbah, ahli bicara, tukang ngomong, tukang orasi, tapi tidak berkompeten di wilayah ilmunya sendiri, ini sudah terlalu banyak. Bahkan hari ini orang-orang yang tidak berilmu pun berebutan bagaimana dia harus di depan, bagaimana dia harus punya posisi untuk bisa berorasi di depan publik, dia punya posisi diikuti banyak masyarakat. Ini kekacauan zaman, ini sesuatu yang dipesankan oleh Rasul dan sangat membahayakan. Maka kita harus hati-hati. Yang kedua, kathirun su'aluhu qalilun mu'tuh. Semua keadaan ini kita sudah terjangkit. Yang pertama saya ulangi, kita kepengen jadi orang yang paling depan. Kita ingin dipilih, bahkan kita sampai memaju-majukan diri untuk ingin di depan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua, kathirun su'aluhu, banyak orang-orang yang meminta-minta, baik di semua kondisi, di semua keadaan. Tapi qalilun mu'tuh, orang-orang yang gemar memberi sudah tidak ada. Sekarang yang banyak adalah orang-orang yang suka mengemis. Ini kekacauan zaman. Baik ini orang berilmu ataupun orang tidak berilmu, semua hampir sama di zaman ini. Sampai sebuah legalitas, bangunan-bangunan yang harusnya di situ kita hati-hati karena ditempati untuk mengabdikan kepada Allah, di situ banyak hal-hal yang sudah dimasukkan ke lokasi-lokasi itu dari harta-harta yang tidak pantas, dari sesuatu yang tidak seharusnya kita meminta hak itu untuk dimasukkan ke lokasi-lokasi peribadatan. Niki zaman pun ngeri. Sebab pesan ini sudah ribuan tahun yang lalu. Dan kebetulan kita yang melihat, menyaksikan, bahkan kita pelaku. Nyuwun sewu. Kita itu sukanya ketika ada acara apapun menjadi panitia untuk menutupi ben ora patek melu nyumbang, ben ora patek melu urunan. Ini semua adalah janji yang ditakutkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dunia sudah seperti ini, maknanya apa? Akan terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sebuah tempat-tempat peribadatan yang harusnya sangat harus dihati-hati untuk tidak tertempelkan barang-barang yang berbahaya di sebalik fasilitas peribadatan, semua rasanya sudah sama untuk dibikin ibadah karena terlalu banyaknya pengemis di lokasi tersebut, dan lokasi-lokasi yang mereka minta adalah lokasi yang tidak tepat. Maka yang kedua yang perlu kita sikapi, bukan menjadi manusia yang hanya bisa meminta, tapi manusia yang sadar diri untuk memberi. Dalam tanda kutip, memberi sesuatu yang mana sesuatu itu ditempatkan pada sesuatu yang tepat, dan ujung-ujungnya terminal ini kembalinya kepada cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang ketiga, al-hawa fihi qaidul ilm. Semua keputusan, semua hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan keilmuan sudah didominasi mendahulukan al-hawa, kepentingannya
masing. Jenengan delok. Niki viral, wong do rebutan cerita. Cerita kakek moyang. Niki lebih viral. Bahkan jadi tukaran. Akhirnya sing tukaran itu orang-orang besar, kiai-kiai kita yang besar. Kita yang di bawah, yang A ikut A, yang B ikut B. Disinilah orang-orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan Islam, orang-orang yang punya kepentingan Islam menjadi pecah, menjadi kelompok kecil-kecil, mereka sudah puas. Dan kita belum puas-puasnya berseteru, bermusuhan. Tidak ada ujungnya, mung royokan cerita kakek moyang. Aku anak iki, aku putune. Hanya itu. Apa royokan cerita? Royokan pangkat masuk akal, royokan duit masuk akal walaupun itu buruk. Tapi nek royokan cerita kakek moyang, ini sungguh sesuatu yang bahaya. Maka jenengan ora usah melu-melu ngurusi urusan yang kita tidak mampu dan tidak punya kapasitas di wilayah itu. Mangke kejaring. Nek kejaring perkara bener ora masalah. Kita ketika masuknya di len yang salah, maka kelak urusannya panjang. Sebab wong intisab bangsakno awak ring dudu wong tuwane niki dikei salam. Lokasikan dirimu di neraka. Pun ora usah dibahas. Kok ana wani bangsakno awake ring kakek moyang yang bukan kakek moyangnya, maka urusane dijanjikan neraka. Jenengan ora usah melu-melu. Wong ora paham, semeneng. Al-hawa fihi qa'idul ilm. Ilmu tidak dikedepankan untuk menyelesaikan setiap masalah ning sing didhisikno hawa nafsu. Kepentingannya masing-masing. Karena saya mengatakan saya baik, maka saya bela diri saya dengan ilmu. Maknanya ilmu gotopeng pembelaan diri. Apalagi orang-orang yang tidak punya kapasitas ilmu, jur melu-melu bahas ilmu, ini kerusakan. Sampeyan delok hari ini semua wilayah keilmuan justru dipercayakan dengan mereka-mereka yang ilmune tidak mumpuni untuk hari ini. Ini sudah kelihatan. Wis royokan, tidak hanya royokan pangkat, neng royokan dadi orang yang terdepan urusan agamane Kanjeng wal iyad billah. Lalu Harith bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mata dzak?" Ya Rasul, kapan waktu itu terjadi? Saat tahun kapan? Dengan ciri yang bagaimana? Kondisi zaman itu terjadi. Faida umitatis sholatu, ketika manusia sudah tidak begitu ngurusi sholat. Jenengan melihat dirimu masih sholat, tapi coba di luar sana. Berapa ribu manusia sing sibuk perkara golek duit ora sholat. Bahkan di sini disarahi dengan syarah yang sangat ekstrim. Menungso mamulo sembayang pirang-pirang, tapi yang ditakutkan adalah lakin bila muraati syurut wal arkan. Banyak manusia sergap jamaah neng rak ngerti syarat rukune. Saat inilah hal itu terjadi. Hari ini sing digembor-gemborake jamaah ning menungsone ra kodak salat. Ini janjine Kanjeng Nabi. Bukan tidak jamaah tidak penting. Tapi pelajaran salat adalah pelajaran yang sangat harus dominan setiap individu menguasai dan bisa syarat rukunnya salat. Baru bahas jamaah. Yang tidak terima saya berani dengan siapapun adu argumentasi ini. Jamaah ora penting. Ning aja salah memaknai kalimat saya. Yang penting ngerti syarat rukune. Baru kalimat kedua, jamaah sangat penting. Dieling-eling. Sakniki nek ngaji jamaah ning ora mulang sembayang. Ini kacau. Diulang sembayang ya moh.
sebab wis rumangsa iso sembayang, atau bahkan isin, bodoh tapi isin, ini kekacauan. Jadi nginguling bodoh sampai dia mati, sembayang jengkulitan ora pernah ngerti wudu itu bagaimana, sunnah ab'ad itu yang mana, hayat itu yang mana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kita, bukan mereka yang di sana, tapi kitalah pelaku-pelaku ini. Zaman ini pun ngeri saestu. Yang kedua, ciri saat itu terjadi wa qublatir rasya, ketika ada serangan subuh 10.000, 20.000 dan jenengan menerima, ini saat kehancuran dunia, ini saat rusak dunia. Anda adalah bajingan-bajingan yang merusak dunia ini. Mohon krungu. Nyuwun sewu, saya berani ngomong dan tanggung jawab. Sebentar lagi ada pilkada. Terserah jenengan sanggup dan tidak, monggo. Tapi urusan belakang jenengan tanggung dewe-dewe. Yang mau menerima rosya tanpa ada pengertian ini benar apa buruk, sakniki hati-hati. Sing nggawa rosya itu kadang orang punya ilmu, yang membawa duit itu kadang justru pimpinanmu. Ini bahaya. Ini rusak dunia. Ketika dia sudah pakai peci putih dan bilang si A ini baik, Anda mengikuti, padahal cuma 50.000. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Niki rusak zaman. Ciri rusak dunia. Kubilatir rasya, semua manusia serangan subuh gelem nompo. Dan Anda adalah pelaku semua ini. Siapapun Anda, hatta jenengan kiai, bajingan Anda itu. Sebab gelem membenarkan sesuatu yang Anda tidak pernah tahu kebenaran asli. Najan sing kok tut orang yang Anda bilang dia baik, tapi ini bahaya. Nikilah rusak zaman ketika kita mau tahu. Yang selanjutnya, yuba'uddin bi'aradin yasirin. Orang-orang punya ilmu sudah menukarkan ilmunya dengan materi. Suwira kuatuku motor, suwira kuatuku mobil, moro-moro dimingi-mingi. Cukup bilang saya dukung, cukup bilang saya bantu, cukup saya bagian dari semua jamaah saya untuk jenengan dapat mobil. Kira-kira enak tak? Ini hari ini menjual agama bi'aradin yasirin, dengan sesuatu yang sangat remeh dan kecil. Kenapa? Dalam konteks kajian agama, dunya najan iku mobil Pajero, najan anja dikajekno ping ewon-ewon, dikatakan aradin yasirin, sebab gampang tae, gampang ilange, gampang bosne. Hati-hati wong ndek ilmu. Berat nahan. Sing enak ya tetap menang, duitnya akeh, mobilnya pirang, najan entah itu dari mana. Apa pesan Rasul? Ketika sholat sudah tidak diperdulikan, bisa juga ditinggalkan. Ataupun yang kedua, dalam syarahnya mereka tetap sholat neng rak ngerti syarat rukune. Ini kita pelaku perusak dunia, bukan orang-orang di sana, tapi kita perusak. Yang kedua, jadilah pemberi. Jangan jadi manusia yang hanya punya status panitia, status, tapi Anda hanya dipekerjakan untuk mengemis. Sadar diri mawon. Tanpa mereka minta, ini adalah keharusan saya untuk memberi. Aku melu ngenggoni, aku melu nikmati, aku melu duweni fasilitas itu, maka saya pun punya hak untuk ikut memikirkan. Niki wong Islam. Ketika zaman sudah terjadi seperti ini, kita mboten suwe, bukan rusak dunya, akan terjadi masalah ruwet sak ruwet-ruwet dunya. Maknanya apa? Ketika hukumnya Gusti Allah, ketika fasilitas ilmu Kanjeng Nabi sudah tidak diperdulikan,
rusak. Nek pesen Rasul, nek zaman kuwi wis teko, he Haris fan najaa an najaa, diulang 2 kali. Nyingkir siramu. Nyingkir ora usah melu-melu. Lah kowe malah melu-melu. Malah jadi panitia tim sukses. Waduh, raimu yang cap gento. Serik nggak masalah. Saya siap berisiko ngomong. Panitia tim sukses, tukang dundum duit, naudzubillah, tsumma naudzu. Jenengan wani janji karo Gusti Allah. Jangan dengan saya. Ketika nanti ini terjadi, jenengan wani ora nampa duit. Jenengan najan rak janji, kula janji akan kali Gusti Allah. Semua jamaah saya sing doyan duit itu, mugi-mugi dilaknat Gusti Allah. Terserah jenengan nampa dan tidak. Tapi setelah itu rasakan sendiri. Kula mau main-main nek urusannya sampai pol neraka, urusannya sampai pol akhirat. Seburuk apapun kita, seedan apapun kita, hati-hati urusan makmu. Nggak usah melu-melu. Hatta itu gurumu sendiri, nggak usah. Nek urusan duit-duitan. Kecuali ada 2 pilihan, yang siji bener-bener rusak dan kita harus masuk ke line yang satu, oke, ora masalah. Tapi nek podo semune, maka kita nggak usah ikut-ikut. Wis mending yes ngeten iki mawon. Pun. Semoga malam hari ini dengan dikatakan cinta ya ora cinta. Geleme awake dhewe seperti ini, muga-muga dihitung seneng. Tapi sebetulnya kita bukan pecinta. Wong cinta niku wani entek ngamek kok. Wong sing kok cintai menungso biasa entek ngamek wani. Kok iki manusia terbaik. Dan tidak dikatakan sempurna iman seseorang kecuali semua cinta punah, rusak, kejaba mung cinta prioritas sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak bisa untuk masuk ke wilayah niki mboten saged. Maka saya nggak berani menstatusi pecintane Kanjeng Nabi, mboten wonten. Neng muga-muga acara ini bagian dihitung cuilan-cuilan dari cinta kecil dari hamba-hamba yang kecil sehingga Rasul nyawang dengan pemandang syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi angsal hidayahipun Allah, angsal persikan nur Muhammad hingga kita ke depan keluarga kita jadi manusia yang lebih baik. Ditoto ekonomine sing halal, nggawa keberkahan, nggawa manfaat sampai matine, tidak sia-sia karena melu rakyat tang titik merjuangno agamane Kanjeng li Rasulillah Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ummatihi wa ilaina ma'ahum ajma'in lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alaihi. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.